Lihatlah, padi kuning ini memberi kita harapan. Benar, kakek. Kita namakan daerah ini Kuningan. Lalu kita campur tembaga dan timah di api ini. Benar. Itulah asal-usul Kuningan. Wah, hebat sekali. Seorang sesepuh membangun desa di lembah. Maka, desa itu berkembang menjadi kota malang. Tolong kami dari tanah kering ini. Anakku, pergilah ke gunung itu. Di sana ada petunjuk. Baik, kakek. Aku akan pergi sana. Anakku, lihatlah lembah indah ini. Ya, sungai jernih sekali. Di sini kalian diramalkan mendirikan Welcome kota. to Nusantara Story. Selamat menikmati. Masuki Tapak Tuan, tempat jejak raksasa dan naga menggetarkan bumi dan laut. Saksikan pertarungan epik, pengorbanan luar biasa, dan legenda yang hidup. Setiap langkah menyimpan rahasia, setiap gelombang menyimpan cerita, sebuah kisah Nusantara yang tak akan pernah terlupakan. Di pesisir barat Aceh, angin laut berembus membawa aroma asin yang bercampur wangi tanah basah hutan hujan tropis. Ombak Samudra Hindia berdebur panjang, seakan melantunkan doa leluhur yang tak pernah usang. Hutan rimbun menjulang di belakang kampung-kampung nelayan, menyimpan suara burung-burung langka dan gemerisik dedaunan yang seperti bisikan rahasia alam. Disinilah kehidupan dimulai, di tanah yang kelak dikenal sebagai Tapak Tuan, tempat legenda akan terukir selamanya. Masyarakat hidup damai, sederhana, namun kuat. Para nelayan berangkat sebelum fajar, menantang ombak dan gelombang untuk mencari rezeki di laut luas. Para petani merawat sawah dan kebun di tepian hutan, memanen padi dan rempah-rempah yang harum, diwariskan dari generasi ke generasi. Kehidupan mereka bergantung pada alam, dan alam pun seakan menjaga mereka dengan cara yang tak terlihat namun terasa dalam setiap hembusan angin dan desau ombak. Namun suatu pagi, kabar aneh mulai beredar di antara kampung-kampung nelayan. Jejak kaki raksasa, besar, dalam, dan misterius, ditemukan di pasir pesisir. Ukurannya tak mungkin dibuat oleh manusia biasa. Panjangnya membuat setiap langkah seakan menorehkan sejarah di bumi itu sendiri. Warga terpesona sekaligus takut. Beberapa menatap jejak itu dengan mata terbelalak, bertanya-tanya tentang siapa atau apa yang meninggalkannya. Legenda lama mulai dibisikkan kembali oleh orang-orang tua di pasar desa. Mereka menceritakan tentang makhluk penjaga dari dasar laut, naga yang melindungi samudra dan makhluknya. Naga itu tidak pernah muncul di permukaan kecuali saat dunia terguncang oleh keserakahan manusia atau amarah para makhluk besar lainnya. Kini, jejak raksasa ini seolah menjadi pertanda, menghubungkan tanah dan laut dalam rahasia yang belum terungkap. Anak-anak memandang jejak itu dengan campuran kagum dan takut. Mereka meraba-raba pasir, membayangkan kaki besar yang menapak di tanah mereka, menyadari bahwa dunia ini jauh lebih luas dan penuh misteri daripada yang pernah diceritakan orang tua mereka. Beberapa nelayan bahkan mengaku mendengar suara gemuruh jauh dari laut pada malam hari, seolah ada sesuatu yang bangkit dari kedalaman, mengamati kehidupan manusia di pesisir. Dalam bisu hutan dan desau ombak, masyarakat mulai merasa bahwa keseimbangan alam sedang diuji. Tapak Tuan belum sekadar nama di peta. Ia menjadi saksi bisu dari kekuatan besar yang diam di sekitar mereka, antara raksasa yang menapak di bumi dan naga pengasuh yang menyelam di dasar laut. Babak pertama dari legenda ini baru dimulai, dan tak seorang pun tahu apakah kedamaian mereka akan bertahan ketika rahasia laut dan hutan perlahan terungkap. Di balik hutan lebat Tapak Tuan, berdirilah gunung tinggi yang puncaknya nyaris menembus awan. Gunung itu bukan sekadar tumpukan batu dan tanah, tetapi rumah bagi sosok raksasa legendaris yang dikenal sebagai Tuan Tapa. Tubuhnya sebesar pohon beringin raksasa, kulitnya keras bagai batu karang, dan matanya menyala seperti bara api saat marah. Selama ratusan tahun, ia menjaga keseimbangan alam, menahan amarah bumi dan laut agar tidak menghancurkan desa-desa di kaki gunung. Tuan Tapa jarang menampakkan diri pada manusia, kecuali saat keseimbangan dunia terganggu. Ia hidup menyendiri di gua besar yang dipenuhi batu-batu bercahaya, di tengah gemuruh air terjun yang jatuh deras. Dari sini, ia memantau setiap hewan, sungai, dan angin yang berhembus. Banyak yang percaya bahwa suara gemuruh di malam hari di pesisir adalah langkah raksasa yang berjalan di lereng gunung, mengamati bumi dan laut yang dilindunginya. Ketenangan Tuan Tapa mulai terusik ketika kabar tentang naga laut mencapai telinganya. Naga itu disebut muncul di permukaan samudra,
menjaga anak-anaknya. Namun langkahnya menyapu perahu nelayan dan mengguncang ombak hingga ke tepi sungai. Sang raksasa menatap horizon dari puncak gunung, perasaan campur aduk memenuhi dadanya. Ia tak ingin manusia menjadi korban, tetapi juga tak bisa mentolerir kehadiran makhluk yang menurutnya bisa mengganggu keseimbangan bumi. Raksasa itu menapak turun ke lembah, meninggalkan jejak kaki sebesar kolam kecil yang membuat tanah bergetar setiap kali ia melangkah. Pepohonan bergoyang, burung-burung beterbangan ketakutan, dan binatang hutan menyelinap ke tempat aman. Semua alam seolah mengenalinya, dan bisikan angin menyampaikan nama Tuan Tapa dari satu ujung hutan ke ujung lainnya. Masyarakat desa, meski jarang melihatnya, mulai merasakan getaran kekuatannya di bumi dan hati mereka. Malam itu, Tuan Tapa duduk di tepi sungai yang berkelok di kaki gunung, menatap air yang berkilau di bawah sinar bulan. Ia merenung tentang peranannya sebagai penjaga. Selama ratusan tahun, ia mempelajari hukum alam. Ketika laut marah, gunung menahan. Ketika gunung berguncang, hutan menenangkan. Kini, ia merasa tugasnya menjadi semakin berat karena munculnya makhluk lain yang juga membawa kekuatan besar, naga laut yang melindungi anak-anaknya. Dari kejauhan, suara ombak yang menabrak batu berbicara tentang pertarungan yang akan datang. Raksasa menutup matanya, mencoba mendengar suara hati alam. Ia tahu bahwa naga bukanlah musuh sejati. Ia hanya mengikuti naluri perlindungan. Namun ego dan rasa penasaran yang muncul dari manusia serta makhluk lain bisa memicu konflik yang tak terelakkan. Langkahnya semakin mantap saat ia memutuskan untuk menyiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk. Seiring berjalannya waktu, Tuan Tapa mulai menguasai kekuatan alam yang lebih dalam. Ia belajar mengendalikan gemuruh gunung, memanggil kabut untuk menyembunyikan desa dari bahaya, dan memanggil angin untuk membawa pesan kepada makhluk lain. Ia bukan hanya raksasa dengan otot dan kekuatan fisik, tetapi penjaga bijak yang mengerti bahwa kekuatan terbesar adalah kemampuan untuk menjaga dan menahan diri. Setiap gerakan dan napasnya seakan menjadi musik alam yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang peka. Namun, kesunyian mulai terganggu. Malam-malam di pesisir tak lagi tenang. Nelayan melaporkan cahaya aneh yang menari di permukaan laut, disertai gemuruh yang bukan berasal dari ombak biasa. Anak-anak naga yang dilindungi naga pengasuh mulai bermain lebih dekat ke daratan, membuat raksasa merasa ada sesuatu yang harus segera diatur. Hatinya berkecamuk antara amarah dan rasa tanggung jawab, karena setiap tindakan bisa memengaruhi hidup manusia dan makhluk laut sekaligus. Tuan Tapa akhirnya memutuskan untuk turun ke pesisir saat matahari mulai menyingsing, melangkah perlahan namun tegas di atas pasir. Jejak kakinya raksasa, meninggalkan tanda yang membekas di tanah seperti prasasti hidup. Ia ingin menyampaikan pesan damai, memperingatkan naga agar tidak sembarangan mengganggu manusia. Namun, dalam hati raksasa, ia sadar bahwa pesan damai mungkin tidak cukup untuk mengendalikan kekuatan yang begitu liar. Di puncak bukit dekat laut, Tuan Tapa menatap cakrawala, melihat naga muncul dari kedalaman samudra dengan sisik berkilau dan mata penuh kecerdasan. Keduanya saling menilai, menakar kekuatan masing-masing. Angin dan ombak menjadi saksi pertama dari konflik yang akan mengguncang bumi dan laut. Babak pertarungan ini belum dimulai, tetapi ketegangan sudah terasa di setiap napas alam, antara raksasa yang menjaga bumi dan naga yang melindungi lautnya. Di dasar Samudra Hindia, jauh dari pandangan manusia, terhampar kerajaan bawah laut yang mempesona. Terumbu karang raksasa berkilau seperti permata, dihuni ribuan makhluk laut berwarna-warni, dan di tengahnya bersinar gua kristal tempat naga pengasuh tinggal. Tubuh naga itu panjang, bersisik perak hijau, matanya cemerlang seperti mutiara laut, dan dari setiap tarikan napasnya muncul uap air yang membentuk kabut tipis. Ia bukan makhluk jahat, melainkan pelindung alam laut, menjaga setiap ikan, udang, dan anak-anak naganya agar selamat dari ancaman luar. Naga itu bernama Luhur Samudra, dan perannya bukan sekadar penjaga. Ia adalah simbol keseimbangan, mengajarkan bahwa laut dan daratan saling bergantung. Setiap kali gelombang besar mengamuk atau badai menghantam pesisir, Luhur Samudra muncul untuk menenangkan ombak, menyesuaikan arus,
dan memastikan nelayan tidak kehilangan nyawa. Namun, kemunculannya ke permukaan jarang sekali. Ia hanya melakukannya bila ada bahaya yang nyata atau ancaman terhadap anak-anak naga. Suatu malam, saat bulan purnama memantul di permukaan laut, luhur samudra mendengar getaran besar dari daratan, jejak kaki raksasa yang menekan bumi. Suara gemuruhnya seperti guntur yang menembus kedalaman samudra. Luhur samudra merasakan campuran rasa penasaran dan kewaspadaan. Ada makhluk besar lain di dunia ini yang memiliki kekuatan sebanding dengannya. Ia tahu, jika tidak berhati-hati, manusia atau makhluk lain bisa terjebak di antara kekuatan mereka. Luhur samudra memanggil anak-anak naganya dengan suara yang menggetarkan air. Mereka berkerumun di sekelilingnya, menyelam di antara terumbu karang dan lumut laut, patuh pada perintah sang pengasuh. Ia menundukkan tubuh panjangnya, bergerak perlahan, mencoba menilai apakah raksasa itu musuh atau sekadar penjaga lain yang salah paham. Naluri pelindungnya membuatnya siap menghadapi konflik, tetapi hatinya tetap tenang, seakan memahami bahwa kekuatan tidak selalu berarti menghancurkan. Hari demi hari, naga muncul lebih sering ke permukaan, menatap daratan dengan mata penuh perhatian. Ia mengamati nelayan yang pergi mencari rezeki, memantau anak-anak yang bermain di pantai, dan memeriksa jejak raksasa yang semakin mendekat. Setiap gerakan raksasa membuat gelombang laut bergejolak, dan luhur samudra belajar menyesuaikan arus agar tidak membahayakan makhluk lain. Ia sadar bahwa dunia manusia dan dunia makhluk besar kini bersinggungan lebih dekat daripada sebelumnya. Dalam kesunyian malam, naga sering berenang sendiri ke laut dalam, menyelam ke kedalaman yang gelap dan dingin, di mana cahaya hampir tak sampai. Di sanalah ia merenung, merasakan denyut bumi dan arus laut, mencoba memahami niat raksasa yang kini mulai terlihat di pesisir. Hatinya dipenuhi dilema. Haruskah ia menghadapi makhluk darat itu secara langsung, atau cukup mengawasi dari jauh? Naluri pelindungnya menuntunnya ke keputusan yang penuh kebijaksanaan. Luhur samudra juga mengetahui bahwa manusia mulai menakut-nakuti dirinya dengan cerita naga jahat. Ia tersenyum dalam hati, meski tak terlihat, karena niatnya sama sekali bukan untuk menakutkan. Ia hanya ingin menjaga. Namun legenda dan ketakutan manusia membuatnya sadar bahwa salah satu pertarungan terbesar bukan hanya antara naga dan raksasa, tetapi juga antara persepsi manusia dan kebenaran alam. Suatu pagi, naga muncul di permukaan, meluncur dari laut dengan tubuh memantulkan cahaya matahari. Ombak menyapu pantai, dan nelayan terpana melihat sosok agung itu. Luhur samudra menatap jauh ke arah gunung, di mana raksasa besar tampak bergerak menapaki bumi. Kedua makhluk itu saling menilai, tidak dengan kemarahan, tetapi dengan rasa penasaran dan hormat. Dua kekuatan besar yang memahami satu sama lain, meski belum sepenuhnya percaya. Namun, ketenangan itu mulai retak ketika anak-anak naga, penasaran dengan daratan dan jejak raksasa, berenang lebih dekat ke pantai. Luhur samudra merasa jantungnya berdebar. Rasa ingin melindungi mereka melampaui rasa ingin menghindari konflik. Ia harus bersiap menghadapi kemungkinan pertemuan langsung dengan Tuan Tapa, meski hati kecilnya berharap pertarungan tidak akan terjadi. Hari itu menjadi awal dari ketegangan yang akan mengguncang tapak Tuan. Luhur samudra menenggelamkan tubuhnya sebentar, mengamati dunia manusia dari permukaan, dan merasakan energi raksasa yang semakin mendekat. Alam, baik laut maupun daratan, seakan menahan napas, menunggu langkah pertama dari dua penjaga besar yang nasibnya akan menentukan keseimbangan dunia. Bab ini menutup dengan kesadaran bahwa legenda bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan hidup yang akan segera terungkap. Pagi itu, kabut tipis menutupi pesisir tapak Tuan, menyelimuti desa-desa nelayan dengan selimut abu-abu keemasan. Ombak bergulung lebih liar dari biasanya, seolah alam ikut menahan napas. Tuan Tapa berdiri di tepi pantai, matanya menyapu garis cakrawala, memperhatikan permukaan laut yang bergelombang. Ia tahu sesuatu sedang terjadi, sesuatu yang berbeda dari biasa. Instingnya sebagai penjaga gunung berkata bahwa makhluk lain, yang kekuatannya sebanding dengannya, mulai mendekat. Di tengah gulungan ombak, luhur samudra muncul, tubuhnya memantulkan cahaya pagi seperti cermin raksasa yang hidup. Anak-anak naga berenang di sekelilingnya,
bersuara seperti denting lonceng halus. Tuan Tapa menatap sosok itu dengan mata yang menyala. Dalam hatinya, kemarahan mulai muncul. Ia mengira naga itu datang untuk menaklukkan daratan, mengusik manusia dan memprovokasi alam. Tidak ada waktu untuk tanya, hanya naluri dan waspada. Nelayan yang melihat dari kejauhan mulai panik. Perahu mereka bergoyang diterpa ombak yang lebih kuat dari biasanya. Mereka berteriak memperingatkan sesama, mengira pertarungan akan segera terjadi. Anak-anak yang bermain di tepi pantai menjerit ketakutan, menatap kedua makhluk raksasa itu dengan mata melebar. Suasana menjadi tegang, seolah seluruh alam menunggu percikan pertama yang bisa memicu ledakan bencana. Tuan Tapa menurunkan tubuhnya, menginjak pasir dengan hati-hati, namun setiap langkah membuat tanah bergetar. Luhur Samudra menatapnya dari laut, mengangkat kepala raksasa dan menggerakkan ekornya panjang, menciptakan gelombang yang hampir menenggelamkan beberapa perahu nelayan. Kedua penjaga besar itu saling menilai, namun tidak ada kata-kata yang keluar, hanya aura ketegangan yang menusuk udara, membuat burung-burung beterbangan dan ikan meloncat ke permukaan. Kesalahpahaman semakin memuncak ketika anak-anak naga penasaran mendekat ke pantai, berenang di antara ombak yang lebih tenang. Tuan Tapa melihatnya dan mengira itu ancaman, bahwa naga berusaha menuntut wilayah daratan. Dengan amarah yang membuncah, raksasa itu memukul tanah dengan kepalan tangan, menghasilkan gelombang debu dan batu yang terlempar ke udara. Ombak kembali menghantam pantai dengan keras, membuat nelayan berlari menyelamatkan perahu mereka. Luhur Samudra, meski tidak berniat menyerang, merasa terancam. Ia menggerakkan tubuhnya, menciptakan pusaran air untuk menahan raksasa agar tidak melangkah lebih jauh ke laut. Mata naga bersinar, menyalakan kilatan cahaya di permukaan air. Anak-anak naga menunduk di belakangnya, sementara raksasa tetap berdiri tegak, penuh kemarahan namun mencoba menahan diri. Kedua penjaga itu kini berada pada ambang konfrontasi langsung yang bisa menghancurkan pesisir. Di tengah kekacauan, suara tetua desa terdengar memecah kebisingan. Mereka berlari ke pantai, memegang bendera dan gong, mencoba menenangkan manusia dan memberi isyarat kepada kedua makhluk. Namun tetua pun tak tahu cara menghadapi raksasa atau naga. Mereka hanya bisa berdoa, berharap kedua kekuatan besar itu bisa melihat satu sama lain dengan mata hati, bukan hanya insting dan amarah. Tuan Tapa menatap anak-anak naga yang bermain terlalu dekat, dan hatinya dilema. Ia ingin melindungi manusia dari kemungkinan bencana, namun naluri pelindungnya juga mendorongnya untuk tidak menyerang makhluk lain tanpa alasan. Di sisi lain, Luhur Samudra merasa gerakan raksasa seperti ancaman nyata terhadap anak-anaknya. Ketegangan itu memuncak menjadi kesunyian yang berat. Setiap makhluk yang hadir di pesisir merasakan detak jantung dunia yang perlahan berdetak lebih cepat. Namun, di saat paling kritis, angin dari gunung membawa aroma tanah basah dan daun hutan yang membisikkan sejarah. Tuan Tapa dan Luhur Samudra mendengar gemerisik alam, dan sekejap hati mereka mulai tersentuh. Mereka menyadari bahwa masing-masing hanya ingin melindungi wilayahnya, menjaga kehidupan yang dipercayakan kepada mereka. Namun masih ada batas tipis antara kesalahpahaman dan perdamaian. Satu langkah salah bisa menghancurkan semua yang mereka lindungi. Hari itu menutup dengan ketegangan yang menggantung, antara pasir dan laut, antara gunung dan samudra. Tuan Tapa tetap berdiri di tepi pantai, sementara Luhur Samudra menyelam sebagian ke kedalaman. Keduanya menatap satu sama lain tanpa kata. Anak-anak naga kembali ke pelukan sang pengasuh, sementara manusia menarik napas lega, meski tahu bahwa badai yang lebih besar akan datang. Bab ini menyiapkan panggung bagi pertarungan yang akan mengguncang bumi dan laut, sebuah legenda yang tak hanya akan diceritakan, tetapi akan dirasakan dalam setiap jejak kaki dan gelombang yang membentur pantai Tapak Tuan. Setelah gelombang reda dan pasir menenangkan diri, Tuan Tapa duduk di tepi pantai. Tubuhnya besar namun tenang, menatap jejak kaki sendiri yang membekas di bumi. Hatinya masih bergetar karena adrenalin pertarungan, namun kini muncul rasa penyesalan. Ia menyadari bahwa amarahnya hampir menghancurkan desa dan mengganggu keseimbangan laut yang selama ini dijaganya. Pandangannya tertuju pada Luhur Samudra yang sebagian tubuhnya tenggelam di laut.
Anak-anak naga mengelilingi induknya dengan rasa aman yang tak terganggu. Luhur samudra memandang raksasa dari permukaan air. Matanya yang bersinar lembut menandakan bahwa ia tidak pernah berniat membahayakan manusia. Kesadaran itu menyusup ke hati Tuan Tapa, bahwa naga bukan musuh, melainkan makhluk pelindung yang sama seperti dirinya. Nafasnya perlahan menenangkan badai dalam diri, dan perlahan ia menyadari bahwa pertarungan itu bukan soal menang atau kalah, melainkan tentang pemahaman dan tanggung jawab. Raksasa itu berdiri perlahan, menundukkan kepala sebagai tanda hormat kepada naga. Anak-anak naga, yang sebelumnya bermain takut-takutan di pinggir ombak, kini mendekat, menatap Tuan Tapa dengan mata polos. Hati raksasa tergerak oleh ketulusan makhluk kecil itu. Ia merasa bersalah karena hampir memaksakan kekuatannya untuk menghancurkan sesuatu yang justru menjaga kehidupan, sama seperti dirinya menjaga bumi dan hutan di sekitarnya. Tetua desa yang menyaksikan kejadian itu dari jauh berlari menghampiri Tuan Tapa. Mereka membawa gong dan bendera, simbol perdamaian yang telah diwariskan turun-temurun. Dengan suara gemetar, mereka berdoa, memohon agar kekuatan besar itu tidak merenggut nyawa manusia dan tetap menjaga keseimbangan. Raksasa menunduk, menyadari bahwa manusia pun bagian dari alam yang harus dilindungi, bukan hanya dirinya atau naga. Saat matahari mulai condong ke barat, Tuan Tapa mengambil keputusan yang sulit. Ia harus membuat pengorbanan agar perdamaian benar-benar tercipta. Dengan kekuatan luar biasanya, ia menancapkan kedua tangan ke tanah, menyalurkan energi gunung dan hutan ke dalam bumi. Getaran yang dihasilkan menyebar jauh, menenangkan gelombang laut dan meredam badai yang terbentuk sebelumnya. Tubuhnya terasa berat, namun hatinya damai karena ia tahu itu demi keselamatan semua makhluk. Luhur samudra merasakan perubahan itu dan berhenti bergerak. Gelombang perlahan reda. Anak-anak naga kembali berenang di sekitar induknya dengan tenang. Naga dan raksasa saling menatap dari jarak yang aman, seakan mengerti satu sama lain tanpa kata. Alam pun ikut bernapas lega, angin lebih lembut, ombak lebih tenang, dan cahaya matahari menyinari pesisir dengan hangat, seakan memberi restu bagi kedua penjaga besar itu. Namun pengorbanan Tuan Tapa tidak berhenti di situ. Ia memutuskan untuk tetap berada di pesisir selama beberapa hari, mengikat energi dari gunung ke tanah agar tidak ada bencana susulan. Tubuhnya menahan rasa lelah, kulitnya terkoyak oleh kekuatan yang ia salurkan, tapi hatinya tetap teguh. Ia memahami bahwa menjadi penjaga berarti menanggung beban yang tidak terlihat oleh mata manusia, dan setiap pengorbanan harus dilakukan demi keseimbangan alam. Di sisi lain, luhur samudra menundukkan kepala, menyadari kebijaksanaan raksasa. Ia memahami bahwa pertarungan sebelumnya adalah cara alam mengajarkan mereka untuk saling menghargai. Anak-anak naga belajar dari induknya bahwa kekuatan bukan untuk menindas, melainkan melindungi. Begitu pula manusia menyadari bahwa legenda bukan sekadar cerita, tapi peringatan agar mereka hidup selaras dengan alam dan makhluk-makhluk besar yang menjaga dunia ini. Hari mulai sore, langit tapak Tuan berwarna keemasan, memantulkan cahaya di permukaan laut dan pasir pantai. Raksasa berdiri perlahan, menatap gunung yang ia jaga dan laut yang kini tenang. Dalam hatinya ada rasa damai yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Ia menyadari bahwa pengorbanan bukan tentang kehilangan, tetapi tentang memberi kesempatan bagi semua makhluk untuk hidup berdampingan. Jejak kaki raksasa di pasir yang tetap ada, gelombang yang tenang mengelilinginya, dan anak-anak naga yang bermain di permukaan laut. Tapak Tuan kini bukan hanya nama kota, tapi lambang pengorbanan, kesadaran, dan harmoni antara bumi dan laut. Cerita ini mengajarkan bahwa kekuatan terbesar adalah kesadaran diri dan keberanian untuk berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Setelah badai reda dan laut kembali tenang, Tuan Tapa menatap pasir yang tersisa di pesisir tapak Tuan. Jejak kakinya yang raksasa masih terlihat jelas, menancap dalam seperti prasasti hidup yang tak lekang oleh waktu. Setiap lekukan dan guratan di tanah bercerita tentang pengorbanan, tentang langkah-langkah yang menyeimbangkan kekuatan bumi dan laut. Ia tahu, jejak ini akan menjadi simbol bagi generasi yang akan datang, pengingat bahwa kekuatan harus selalu diiringi kebijaksanaan. Penduduk desa mulai mendekat dengan rasa kagum dan hormat.
Mereka menyentuh pasir di sekitar jejak kaki, merasakan getaran halus dari energi yang masih tersisa. Mereka tidak tahu secara pasti apa yang terjadi antara raksasa dan naga, tetapi naluri mereka berkata bahwa sesuatu yang besar telah terjadi, sesuatu yang mengubah nasib Tapak Tuan. Anak-anak menatap jejak itu dengan mata melebar, membayangkan sosok besar yang meninggalkannya, seolah mereka bisa merasakan kehadiran Tuan Tapa di setiap langkah. Luhur samudra muncul di permukaan laut, tubuhnya berkilau di bawah sinar matahari sore. Anak-anak naga berenang mengelilingi induknya dengan rasa aman, sementara sang naga menatap jejak kaki raksasa dari kejauhan. Ada rasa hormat yang dalam di mata naga, sebuah pengakuan bahwa raksasa telah melakukan pengorbanan besar untuk menjaga perdamaian. Laut dan daratan kini berdampingan dengan damai, saling menghargai kekuatan satu sama lain. Jejak kaki itu tidak hanya menjadi simbol bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk lain yang hidup di sekitar Tapak Tuan. Binatang-binatang hutan mulai kembali keluar dari persembunyian, burung-burung berkicau lebih merdu, dan ikan-ikan di sungai berenang lebih tenang. Alam merespons keseimbangan yang baru tercipta. Setiap langkah raksasa yang menekan tanah telah menanam energi yang menjaga harmoni antara hutan, gunung, dan laut. Penduduk desa mulai menamai tempat itu Tapak Tuan, mengenang jejak kaki yang menjadi bukti nyata keberadaan raksasa. Cerita itu disampaikan dari mulut ke mulut, diwariskan ke anak-anak, yang kemudian menceritakan kembali pada cucu-cucu mereka. Legenda ini tumbuh menjadi fondasi budaya, pengingat akan pentingnya menjaga alam dan menghormati makhluk-makhluk besar yang melindunginya, baik terlihat maupun tak terlihat. Raksasa, meski lelah dan letih, tetap berdiri di tepi pantai. Ia menatap laut, hatinya damai karena tahu luhur samudra dan anak-anaknya aman. Ia merasa bahwa langkah-langkahnya telah meninggalkan jejak yang tidak akan dilupakan oleh siapapun, bukan hanya manusia, tapi juga makhluk laut. Tapak Tuan bukan sekadar nama kota, tetapi lambang pengorbanan dan kebijaksanaan yang terpatri dalam bumi. Luhur samudra perlahan menyelam kembali ke kedalaman laut, meninggalkan riak-riak halus di permukaan yang menenangkan pesisir. Anak-anak naga bermain-main di dekatnya, tertawa dan bersinar seperti mutiara di bawah matahari. Mata naga induk menatap Tuan Tapa satu kali lagi sebelum menghilang di balik gelombang, sebagai penghormatan atas pengorbanan raksasa. Kedamaian antara laut dan daratan kini nyata, sebuah pesan abadi bagi siapapun yang menghargai kehidupan. Seiring malam menjelang, cahaya senja memantul di jejak kaki, membuatnya tampak bersinar seolah menyimpan energi yang abadi. Orang-orang desa menyalakan api di sekitar pantai, berkumpul, dan merenung. Mereka tahu bahwa legenda ini bukan sekadar cerita, tapi sejarah hidup yang menuntun mereka untuk hidup selaras dengan alam. Tapak Tuan menjadi simbol bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, bisa meninggalkan jejak yang abadi bagi dunia. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma laut dan hutan yang bercampur menjadi satu. Jejak kaki raksasa tetap ada. Anak-anak naga bermain dengan riang, dan manusia menyadari bahwa dunia ini lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Tapak Tuan kini menjadi saksi bisu dari pengorbanan, kesadaran, dan kebijaksanaan yang lahir dari kekuatan dan hati yang murni. Alam telah menulis legenda ini sendiri, dalam bentuk jejak kaki, gelombang, dan cahaya yang tak akan pudar. Pesan yang tak terucapkan namun terasa jelas. Kekuatan bukanlah tentang menghancurkan, melainkan tentang menjaga. Jejak kaki raksasa di Tapak Tuan akan selalu menjadi simbol abadi bagi manusia dan makhluk lain, pengingat bahwa pengorbanan dan kesadaran diri adalah warisan terbesar yang bisa ditinggalkan oleh siapapun, raksasa atau naga, bagi generasi yang akan datang. Bertahun-tahun setelah jejak raksasa mengukir pasir Tapak Tuan, desa itu berubah menjadi pusat cerita dan legenda. Penduduk yang awalnya hanya hidup sebagai nelayan dan petani kini membawa kisah Tuan Tapa dan luhur samudra ke setiap sudut kampung. Anak-anak belajar tentang kehati-hatian, keberanian, dan tanggung jawab melalui cerita itu. Mereka memandang jejak kaki raksasa dengan kagum, bukan sekadar bekas kaki, tetapi simbol bahwa setiap tindakan meninggalkan warisan yang bisa dirasakan oleh generasi mendatang. Orang-orang tua mulai menulis legenda itu di daun lontar,
merekamnya dalam bentuk ukiran kayu, dan menyanyikannya dalam lagu-lagu tradisional. Mereka menceritakan bagaimana Tuan Tapa dan naga saling memahami satu sama lain, bagaimana pengorbanan dan kesadaran diri bisa menyeimbangkan kekuatan alam. Cerita itu tidak hanya menghibur, tetapi mengajarkan nilai hidup, bahwa kekuatan harus digunakan dengan bijak, dan bahwa setiap makhluk, besar atau kecil, memiliki peran penting dalam menjaga harmoni dunia. Tapak Tuan menjadi simbol keberanian dan kebijaksanaan. Setiap tahun, penduduk desa mengadakan upacara kecil di tepi pantai untuk mengenang pengorbanan Tuan Tapa. Api unggun menyala di malam hari, menghangatkan hati, dan orang-orang melemparkan bunga ke laut sebagai penghormatan kepada luhur samudra dan anak-anak naganya. Upacara itu bukan sekadar ritual, tetapi sarana mengingatkan manusia agar selalu hidup selaras dengan alam dan menghormati setiap makhluk yang menjaga dunia ini. Legenda itu juga menyebar ke desa-desa di sekitarnya. Nelayan dari wilayah lain datang ke Tapak Tuan untuk menyaksikan jejak kaki raksasa dan mendengar cerita langsung dari penduduk. Mereka membawa kisah itu pulang, menyebarkannya ke kampung mereka sendiri. Dalam waktu singkat, nama Tapak Tuan menjadi sinonim dengan keberanian, pengorbanan, dan keharmonisan antara manusia, raksasa, dan naga. Legenda ini menjadi bagian dari kekayaan budaya Nusantara yang unik dan mendalam. Anak-anak yang tumbuh di Tapak Tuan mulai memahami nilai kebijaksanaan melalui kisah ini. Mereka belajar bahwa amarah yang tak terkendali bisa menghancurkan, sementara kesadaran diri dan pengorbanan bisa menciptakan perdamaian abadi. Mereka menatap laut dan gunung dengan rasa hormat, membayangkan Tuan Tapa yang menjaga daratan dan luhur samudra yang mengasuh laut. Imajinasi mereka menjadi jembatan antara dunia nyata dan dunia legenda, memperkuat ikatan manusia dengan alam. Raksasa dan naga tidak lagi hanya hadir dalam cerita. Mereka hidup dalam bentuk simbol dan peringatan. Jejak kaki raksasa tetap ada, tidak pernah hilang, seolah mengingatkan manusia bahwa setiap langkah meninggalkan jejak yang harus dijaga. Gelombang laut dan hutan di sekitar Tapak Tuan terasa lebih damai, karena manusia mulai belajar membaca tanda-tanda alam, memahami pesan dari makhluk besar yang pernah bertarung namun akhirnya saling menghormati. Para tetua desa menekankan bahwa legenda ini adalah warisan Nusantara, bukan milik satu generasi atau satu kelompok. Cerita Tuan Tapa dan luhur samudra menjadi pengingat bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki kisahnya sendiri yang syarat dengan nilai moral. Legenda Tapak Tuan kini berdiri sejajar dengan cerita rakyat lain, namun unik karena menyatukan manusia, raksasa, dan naga dalam satu harmoni yang langka dan penuh makna. Anak-anak yang tumbuh mendengar legenda itu menjadi generasi yang lebih bijak. Mereka menjaga hutan, merawat laut, dan menghormati makhluk hidup di sekitar mereka. Beberapa bahkan menulis cerita baru, menggambar naga dan raksasa, atau membuat patung-patung kecil untuk mengenang peristiwa bersejarah itu. Tapak Tuan menjadi sekolah hidup bagi siapapun yang ingin belajar tentang keseimbangan, pengorbanan, dan pentingnya menjaga alam. Luhur samudra sesekali muncul di permukaan laut, mengingatkan manusia bahwa penjaga besar masih ada, meski tak terlihat setiap hari. Anak-anak naga yang dulu bermain di pantai kini tumbuh, dan legenda mereka menyatu dengan cerita manusia. Hubungan antara laut, daratan, manusia, dan makhluk besar tetap harmonis, menjadi bukti bahwa pengorbanan Tuan Tapa tidak sia-sia. Alam pun terus berbisik, membawa kisah itu ke telinga generasi baru. Tapak Tuan bukan hanya nama kota, tapi simbol warisan Nusantara. Jejak raksasa, riak laut, dan cahaya senja menjadi saksi bisu bahwa kekuatan terbesar bukanlah menghancurkan, melainkan menjaga dan memahami. Dari pengorbanan, kesadaran, dan perdamaian, lahirlah warisan yang tak ternilai, yang akan terus diceritakan, dirasakan, dan dihormati oleh generasi mendatang. Legenda Tapak Tuan kini hidup abadi di hati manusia dan alam. Beberapa dekade setelah legenda Tapak Tuan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, jejak kaki raksasa di pasir pesisir tidak pernah hilang. Bahkan saat ombak pasang mencoba menelan jejak itu, pasir selalu kembali membentuk lekukan seperti semula. Penduduk percaya bahwa ini bukan sekadar bekas kaki, melainkan jejak energi Tuan Tapa yang menyala,
menjaga desa dari bahaya yang tak terlihat. Anak-anak yang bermain di pantai sering merasakan getaran halus setiap kali melangkah dekat jejak itu, seolah sang raksasa masih hadir di tengah mereka. Luhur samudra masih muncul dari kedalaman laut dari waktu ke waktu, membawa anak-anak naganya berenang dekat pesisir, memperlihatkan keagungan dan kebijaksanaannya. Penduduk desa menyambutnya bukan dengan ketakutan, tapi dengan rasa hormat yang mendalam. Anak-anak yang dulu mendengar cerita langsung dari tetua kini menjadi penjaga kecil dari legenda itu, meniru sikap penuh kasih sayang sang naga, belajar bahwa setiap makhluk di dunia memiliki peran yang sama pentingnya. Pada malam hari, saat bulan purnama memantul di permukaan laut, riak air seolah membentuk bayangan raksasa dan naga yang menari bersama. Penduduk percaya bahwa alam sendiri merayakan perdamaian yang tercipta antara laut dan daratan. Lagu-lagu rakyat tentang Tuan Tapa dan Luhur Samudra mulai terdengar lebih merdu, dibawakan oleh para pemuda yang ingin mengabadikan sejarah dalam nada dan kata. Cerita itu tidak lagi hanya legenda, tetapi bagian dari identitas budaya mereka. Tetapi tidak semua manusia menyadari pentingnya menjaga keseimbangan ini. Beberapa nelayan baru datang dengan perahu modern, mengabaikan tradisi dan larangan. Mereka menangkap ikan secara berlebihan, membakar hutan, dan membuat anak-anak naga menjauh. Jejak kaki raksasa tetap ada, namun energi yang mengalir dari Tuan Tapa terasa menurun, seolah memperingatkan manusia bahwa pengorbanan dan kebijaksanaan harus dijaga, bukan dilupakan. Suatu pagi, badai kecil muncul secara tiba-tiba, mengamuk di pesisir Tapak Tuan. Angin berputar liar, ombak memecah perahu, dan hujan deras menutupi langit. Penduduk panik, tetapi orang tua desa memimpin doa, mengingatkan semua orang tentang legenda. Mereka menceritakan kembali kisah pertarungan raksasa dan naga, dan bagaimana pengorbanan Tuan Tapa menciptakan keseimbangan alam. Perlahan, badai mereda, seakan mengakui bahwa manusia yang menghormati alam akan selamat, dan yang lalai akan merasakan peringatan. Jejak kaki raksasa kini menjadi tempat meditasi dan pembelajaran. Anak-anak diajarkan untuk menaruh tangan mereka di lekukan pasir, merasakan energi yang tersisa, dan belajar menghormati kekuatan alam. Mereka memahami bahwa legenda bukan hanya kisah untuk diceritakan, tapi pelajaran hidup yang harus dirasakan. Setiap generasi baru belajar untuk membaca tanda-tanda alam, menghormati laut, hutan, dan makhluk yang melindunginya. Luhur samudra, dengan sisiknya yang berkilau di bawah sinar pagi, kembali menjadi pengawas alam yang lembut. Ia tidak lagi muncul hanya untuk menakuti atau memperlihatkan kekuatan, tetapi sebagai pengingat bahwa dunia tetap hidup seimbang ketika manusia belajar dari legenda. Anak-anak naga tumbuh besar, menyebarkan keberanian dan kebijaksanaan di antara mereka sendiri, menjadi penjaga baru yang akan meneruskan tradisi. Laut dan daratan kini berbicara satu bahasa, keharmonisan. Pada sore hari, angin membawa wangi laut dan hutan yang bercampur, menyelimuti Tapak Tuan dengan rasa damai. Penduduk desa, raksasa, dan naga seolah berada dalam simfoni alam yang harmonis. Orang tua menceritakan kisah itu satu kali lagi kepada generasi muda, menekankan bahwa pengorbanan, kesadaran, dan hormat kepada alam adalah warisan terbesar. Jejak kaki raksasa di pasir dan riak air di laut menjadi simbol nyata dari pesan itu. Legenda Tapak Tuan kini melampaui batas desa. Kisahnya terdengar di kota-kota dan kampung lain di Nusantara. Bahkan para pelancong datang untuk menyaksikan jejak kaki raksasa dan pesisir yang menakjubkan. Mereka membawa cerita itu kembali ke tempat asal mereka, menyebarkan nilai-nilai keberanian, pengorbanan, dan keharmonisan dengan alam. Tapak Tuan menjadi mercusuar budaya, simbol bahwa legenda bisa hidup selamanya melalui pengalaman, bukan hanya kata-kata. Bahwa setiap jejak, sekecil atau sebesar apapun, meninggalkan energi yang bisa dirasakan oleh dunia. Tuan Tapa dan Luhur Samudra mungkin telah pergi ke kedalaman hati manusia dan laut, tetapi jejak mereka tetap menyala. Anak-anak dan generasi berikutnya tahu bahwa dunia ini bukan milik manusia saja, tetapi milik semua makhluk, besar maupun kecil. Tapak Tuan tetap abadi, bukan hanya sebagai tempat, tetapi sebagai simbol warisan Nusantara yang hidup selamanya. Waktu terus berjalan di Tapak Tuan,
Namun jejak kaki raksasa tetap mengukir pasir, bersinar lembut setiap pagi saat mentari menyentuh permukaan pantai. Penduduk desa yang kini lebih bijak memandangnya bukan hanya sebagai bekas kaki, tetapi sebagai simbol hidup yang mengajarkan mereka tentang keseimbangan, keberanian, dan pengorbanan. Anak-anak menapak di sekitar lekukan itu dengan rasa hormat, seolah merasakan detak jantung Tuan Tapa yang masih hidup dalam energi bumi. Luhur samudra muncul dari kedalaman laut lebih sering kini, berenang dengan elegan di dekat pesisir. Anak-anak naganya mengikuti setiap gerakan. Naga itu bukan lagi sosok menakutkan, tetapi teman alam bagi manusia dan penjaga kehidupan. Penduduk desa memperhatikan setiap langkahnya, menenangkan diri dengan ketenangan yang dibawa sang naga. Air yang beriak menyentuh kaki mereka seakan membawa pesan, jagalah bumi, jagalah laut, dan hormatilah kehidupan. Tapak Tuan pun menjadi sekolah hidup bagi siapa saja yang datang. Penduduk dan pengunjung belajar membaca tanda-tanda alam, merasakan energi jejak raksasa, dan memahami pesan yang disampaikan oleh naga. Mereka belajar bahwa legenda bukan sekadar cerita lama, tetapi pedoman untuk hidup selaras dengan dunia. Gunung, hutan, laut, manusia, dan makhluk besar lainnya berinteraksi dalam harmoni, menciptakan sebuah ekosistem di mana setiap tindakan memiliki konsekuensi dan pelajaran. Para tetua desa menekankan pentingnya menyebarkan legenda ini ke generasi berikutnya. Mereka membuat catatan, lukisan, dan lagu yang menggambarkan Tuan Tapa dan luhur samudra. Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar, membayangkan raksasa yang menapaki bumi dan naga yang menjaga laut. Kisah itu menumbuhkan rasa empati dan tanggung jawab, membimbing mereka menjadi manusia yang peduli, berani, dan bijak. Pada malam hari, saat bulan purnama menyorot laut dan pasir, bayangan Tuan Tapa dan naga seolah menari bersama di permukaan. Penduduk yang melihatnya terdiam, menyadari bahwa legenda ini bukan sekadar masa lalu, tetapi hidup di alam dan hati mereka. Angin, ombak, dan desau hutan menyatu, membentuk simfoni yang mengingatkan manusia bahwa kehidupan adalah tentang keseimbangan, bukan dominasi. Jejak kaki raksasa dan riak air naga menjadi saksi bisu dari pertarungan, pengorbanan, dan perdamaian yang telah tercapai. Anak-anak naga bermain di permukaan laut, berlari-lari di pantai, dan penduduk mengamati mereka dengan rasa kagum. Setiap tawa dan langkah kecil menjadi bukti bahwa legenda itu hidup, tidak hanya sebagai cerita, tetapi sebagai pengalaman nyata yang bisa dirasakan oleh siapa saja yang membuka hati untuk memahami alam. Generasi baru mulai menulis cerita tambahan, menggambar, dan membuat pertunjukan yang menceritakan pertemuan antara Tuan Tapa dan luhur samudra. Mereka menekankan bahwa legenda bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tetapi tentang pengorbanan, kesadaran, dan pemahaman. Tapak Tuan menjadi pusat inspirasi, sebuah simbol bahwa legenda dapat membimbing manusia menuju hidup yang selaras dan penuh makna. Raksasa dan naga mungkin tak terlihat setiap saat, tetapi energi mereka tetap mengalir di tapak Tuan. Anak-anak yang tumbuh di desa itu merasakan getaran halus di pasir dan riak air laut, memahami pesan bahwa dunia ini lebih besar dari diri mereka sendiri. Alam mengajarkan mereka, dan legenda menguatkan mereka. Harmoni yang tercipta antara laut, daratan, manusia, dan makhluk besar tetap terjaga, meski waktu terus berjalan. Penduduk desa menyadari bahwa setiap tindakan mereka meninggalkan jejak sendiri, seperti raksasa, seperti naga. Mereka belajar untuk hidup dengan bijak, menjaga hutan, merawat laut, dan menghormati semua makhluk yang ada di sekitar mereka. Tapak Tuan bukan hanya nama kota, tetapi simbol warisan Nusantara, tempat di mana legenda hidup, berbicara melalui bumi, air, dan hati manusia. Legenda Tapak Tuan tidak akan pernah mati. Jejak kaki, gelombang, dan cahaya senja tetap menjadi pengingat bahwa kekuatan terbesar adalah kesadaran, pengorbanan, dan harmoni. Generasi demi generasi akan terus belajar dari raksasa dan naga, bahwa menjaga alam dan menghormati kehidupan adalah warisan paling berharga yang bisa ditinggalkan. Sebuah legenda yang hidup selamanya. Dalam deburan ombak dan bisik angin Tapak Tuan, jejak kaki raksasa tetap terpatri di pasir, riak laut menari di sekeliling naga,
dan hutan menyimpan rahasia pengorbanan yang tak ternilai. Disitulah legenda hidup, bukan sekadar cerita, tapi energi yang berdenyut di setiap makhluk dan generasi. Tuan Tapa, dengan kekuatan dan keberaniannya, serta luhur samudra, sang pengasuh laut, membuktikan bahwa kekuatan sejati bukanlah untuk menaklukkan, melainkan untuk menjaga, mengajarkan, dan menyeimbangkan dunia, sehingga Tapak Tuan menjadi simbol abadi Nusantara, tempat di mana manusia, raksasa, dan naga belajar bahwa setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap pengorbanan akan meninggalkan jejak yang menyala selamanya. Legenda yang hidup, bangkit, dan menuntun hati semua yang mau mendengar.